Materi kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-36 dari 60 topik. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagian ketiga. KPK sebagai lembaga superbody. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang KPK, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini didirikan dalam kondisi negara Indonesia yang berada dalam situasi di mana pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga pemerintah yang saat itu ada dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dirasa belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang KPK. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan KPK dianggap sebagai superbody dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Anggapan ini muncul karena antara lain alasan-alasan sebagai berikut. 1. Kedudukan lembaga KPK itu sendiri beserta asas yang mendasarinya. 2. Tugas dan wewenang lembaga KPK yang melebihi dari kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. 3. Dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Alasan yang pertama mengapa KPK dipandang sebagai superbody adalah berkaitan dengan kedudukan lembaga KPK itu sendiri beserta asas yang mendasarinya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, KPK dibentuk dalam kondisi negara Indonesia yang belum optimal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam penjelasan Undang-Undang KPK juga disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Maka momentum pembentukan KPK dirasa menjadi suatu langkah maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK kemudian diberikan kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum, yaitu merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, Pasal 3 Undang-Undang KPK. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun, adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Kedudukan KPK sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dikuatkan dengan asas yang mendasari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Asas-asas tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK, meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Alasan berikutnya mengapa KPK dianggap sebagai superbody, adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga KPK yang melebihi dari kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. Pasal 6 Undang-Undang KPK menyebutkan tugas dari lembaga ini meliputi a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,
dan E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kelima tugas ini sudah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Dari 5 tugas ini muncul wewenang-wewenang yang dijabarkan dalam pasal 7 hingga pasal 14 Undang-Undang KPK. Beberapa wewenang KPK terlihat melebihi wewenang dari lembaga penegak hukum yang lainnya, antara lain meliputi A. Dapat mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sekaligus juga meminta laporan dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Dapat melakukan supervisi, atau pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik. C. Berwenang mengambil alih, atau take over, penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. D. Diberikan kriteria khusus tindak pidana korupsi yang dapat diselidik, disidik, dan dituntut, yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. E. Berwenang melakukan penyadapan, pencekalan, memblokir rekening yang diduga hasil korupsi, menghentikan sementara suatu transaksi dan lain sebagainya yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. F. Kewenangan lain dalam hal pencegahan dan monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi. Alasan ketiga terkait dengan sebutan superbody untuk KPK adalah dilihat dari sumber daya manusia, atau SDM, yang mendukung kinerja KPK. Pengelolaan SDM di KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan pemerintah ini dibuat dengan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Tentunya hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK yang bersifat extra legal measures. Terdapat 3 jenis pegawai pada KPK, yaitu A. Pegawai tetap. Adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pimpinan KPK melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai KPK. B. Pegawai negeri yang dipekerjakan. Adalah pegawai negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai KPK. C. Pegawai tidak tetap. Adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan peraturan komisi. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 menyebutkan sistem manajemen SDM KPK meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Perencanaan sumber daya manusia. B. Rekrutmen dan seleksi. C. Pendidikan dan pelatihan. D. Pengembangan sumber daya manusia. E. Manajemen kinerja. F. Kompensasi. G. Hubungan kepegawaian. H. Pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Dan I. Audit sumber daya manusia. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang KPK, perencanaan SDM ditetapkan oleh pimpinan KPK berdasarkan kebutuhan, arah kebijakan dan strategi serta rencana kerja dan anggaran KPK. Perencanaan SDM bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, serta kompensasi. Perencanaan SDM disusun berdasarkan analisis dan evaluasi pekerjaan. Rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada kompetensi dan persyaratan lainnya yang ditetapkan pimpinan KPK. Rekrutmen dan seleksi pegawai merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan agar dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan KPK. Rekrutmen pegawai negeri yang dipekerjakan dapat dilakukan melalui instansi pemerintah atas permintaan pimpinan Komisi KPK untuk kemudian dilakukan seleksi. Fungsi berikutnya yaitu pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai agar yang bersangkutan mampu dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi berikutnya yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga melalui peningkatan pengalaman kerja, mutasi, rotasi dan promosi yang disesuaikan dengan tuntutan beban kerja,
tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai. Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan. Fungsi berikutnya dalam sistem manajemen SDM KPK adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja meliputi penetapan sasaran, penyelarasan kompetensi ke arah pencapaian sasaran serta penilaian dan pengukuran kinerja. Penilaian dan pengukuran kinerja merupakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur. Hasil penilaian kinerja pegawai komisi menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai dan kompensasi pegawai. Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan atau jasanya, meliputi A. Gaji, B. Tunjangan, dan C. Insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. Sedangkan yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian terdapat ketentuan bahwa untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan komisi, maka pegawai dapat membentuk wadah pegawai komisi, dan komisi membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai. Pegawai pada KPK dapat diberhentikan dengan dua alasan, yaitu memasuki batas usia pensiun atau karena sebab lain. Alasan karena sebab lain dapat berupa meninggal dunia, atas permintaan sendiri, pelanggaran disiplin, dan kode etik, atau tuntutan organisasi. Fungsi terakhir dalam sistem manajemen SDM KPK adalah audit SDM. Audit ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen SDM KPK. Audit SDM dilakukan melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Itulah materi topik ke-36 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.